kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersbun Arif dari Forum News Network. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting menurut saya sekarang ini jaga akal sehat ya. Karena banyak sekali situasi bangsa ini gara-gara kontestasi Pilpres orang banyak nggak menjaga akal sehatnya. Dan saya merasa sedikit tercerahkan karena saya tadinya sempat terkaget-kaget ketika menyimak pernyataan Pak Prabowo bahwa apa yang salah dengan politik dinasti itu, karena katanya Pak Prabowo itu sendiri itu juga dia juga bagian dari dinasti gitu, dia menyebut bapaknya, kakeknya dan sebagainya. Terus kemudian saya membaca tulisan Mas Radar Tribaskoro, ini salah seorang penulis yang cukup aktif, dan dia membuat judulnya pendek saja, Munafik gitu ya. Dan menarik sekali, dia menceritakan dia menelusuri sejarahnya siapa keluarga Prabowo itu, dan pantaskah dia disebut sebagai politik dinasti. Saya ajakan Anda supaya lebih clear, saya ajak bergabung dengan Mas Radar. Halo Mas. Halo Bung Hersibeno. Yes, ini menarik tulisan Anda, judulnya itu cuma pendek aja, Munafik begitu aja gitu. Tapi begitu saya baca, namanya menarik sekali apa yang Anda ungkapkan. Mari kita coba ceritain ulang kepada para pemirsa kita ini supaya bisa ikut menikmati tulisan Anda juga. Iya, saya tertarik pada sebuah pernyataan dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa politik dinasti itu biasa, normal, wajar, ya kan? Dia pun adalah bagian dari politik dinasti. Itu penjelasan yang hampir mirip dengan apa yang ditulis oleh Denny J.I. ya beberapa hari yang lalu, dan saya sudah juga membuat komentar. Nah, terhadap pernyataan Pak Prabowo ini, saya juga membuat sebuah respon yang saya tulis dalam sebuah artikel berjudul Munafik. Mengapa saya katakan demikian? Yang munafik ini maksudnya siapa nih? Tidak perlu dijelaskan, saya maksudkan itu adalah Prabowo Subianto sebetulnya. Beliau munafik menurut saya. Jadi kenapa saya berkesimpulan demikian? Karena saya mempelajari sejarah keluarga beliau, ya. Memang keluarga beliau itu berasal dari suatu kelas sosial yang disebut dengan satria, ya. Di Indonesia itu disebut satria, tapi secara internasional kita kenal dengan kelas aristokrat, kaum bangsawan, ya. Jadi dia mempunyai garis keturunan dari Hamengkubuwono I, ya. Dari pihak ibu itu juga punya keturunan sampai ke Mangkunegoro I. Dan jadi ibunya kan orang Manado padahal ya? Oh enggak, ini garis keturunan paling atas ya. Paling atas, paling atas. Leluhurnya. Ya, leluhurnya itu berasal dari keluarga yang sangat terkenal, ya. Dari Hamengkubuwono I ke Pangeran Mangkubumi dan Mangkunegoro I, Raden Mas Said, ya. Yang keduanya itu berperang melawan Belanda. Ya. Nah, jadi salah satu dari leluhurnya itu bernama Raden Tumenggung Banyakwide, ya, atau juga dikenal dengan Raden Tumenggung Kertonegoro IV. Beliau tinggal di Jalan Kertanegara itu bukan tanpa alasan, ya. Itu ada hubungannya dengan leluhurnya yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara IV, yang salah satu pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Raden Tumenggung Kertanegara IV ini meninggal dunia tahun 1830. Segera setelah Pangeran Diponegoro ditangkap. Ya, dia ditangkap bersama dengan Pangeran Diponegoro. Nah, lalu dari Raden Tumenggung Banyakwide ini mempunyai tiga orang putra, Kertanegara V, Kertanegara VI, dan VII. Dari Kertanegara V itulah lahir Raden Kartoatmojo, yang kemudian membuahkan seorang putra bernama Raden Tumenggung Mangkuprojo. Dari Mangkuprojo ini kemudian lahir Margono Joyo Hadikusumo. Ya, kakeknya Pak Prabowo ya. Kakeknya Pak Prabowo, ya, pendiri BNI 46, ya. Ketua Badan
penasehat ya, Dewan Penasehat kalau nggak salah ya pada waktu dulu itu, Dewan Penasehat Negara, yang kemudian mempunyai seorang putra bernama Sumitro Joyo Hadikusumo, yang kemudian juga mempunyai putra lagi yang adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini mempunyai sejarah yang panjang, Dan sejarah membanggakan lah ya, membanggakan ya, buat leluhurnya itu ya. yang membanggakan, yang gemilang, keluarga yang gemilang. Mm-mm. Keluarga yang saya satria pimilih ya, satria yang unggul. Mm-mm. Nah, di dalam keluarga satria ini ada kode etik. Mm-mm. Ya. Kode etik itu mengatakan bahwa mereka harus menjadi orang yang setia, orang yang berani, orang yang mau berkorban untuk bangsa dan negaranya. Itulah yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu. Tidak apa, ya kan, politik dinasti apabila tujuannya adalah untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Ya. Jadi, nah, persoalannya adalah apakah Gibran itu mempunyai etos yang sama? Ya. Nah, saya lihat ini jauh berbeda. Ya. Ya, ini jauh berbeda, ya kan? Kode etik yang menjadikan Gibran seorang cawapres hari ini, ya, itu sama sekali berbeda dengan kode etik yang dipegang teguh oleh Prabowo itu. Jadi saya mengatakan beliau munafik karena apa yang dia lakukan itu berbeda dengan apa yang dia katakan. Jadi inilah ya secara singkat gitu apa yang saya sampaikan dalam artikel saya itu ya. Ya. Begitu kira-kira Bung. Ya, oke. Tapi kan jadi artinya ini gini ya, kalau kita melihat Pak Prabowo ini kalau dia kemudian mengaku sebagai dinasti, satu nggak tepat ya, karena yang disebut dinasti itu kan biasanya para raja-raja menurunkan raja-raja, sementara kalau Pak Prabowo ini adalah keturunan ksatria gitu ya, yang mengabdi kepada para raja-raja sesungguhnya gitu. Walaupun kalau ditarik ke atas dia juga keturunan raja-raja gitu, tapi kalau dia kemudian mengklaim dirinya sebagai dinasti itu nggak tepat juga ya, kendati dia pernah menjadi menantu Pak Harto dan Pak Harto juga tidak membuat dinasti kan gitu. Ya, jadi dinasti itu kalau per definisi adalah ya kan menurunkan kekuasaan ya kepada anak keturunan. Yes, oke. Jadi kalau Raja A menurunkan kekuasaannya kepada anaknya, ya itu dia sedang membangun dinasti. Oke. Di sini ada perbedaan yang besar ya. Dalam demokrasi kita tidak bisa menerima politik dinasti. Karena apa? Karena yang dinamakan kekuasaan atau hak politik itu bukan hak untuk berkuasa, tapi hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan. Ya. Itu yang disebut dengan hak asasi itu. Ya. Sedangkan seorang yang merupakan putra mahkota, ya, anak seorang raja, ya, dia itu menganggap dirinya mempunyai hak berkuasa. Jadi dia tidak membutuhkan pembuktian apapun, ya, untuk mengklaim kekuasaan itu. Ya. Ya. Dalam artikel saya sebelumnya saya beri contoh itu Puyi. Puyi itu diangkat menjadi Last Emperor ini ya, kaisar terakhir di Cina ini ya. Kaisar terakhir Cina itu usia 2 tahun. Ya. Ya. Dia sudah menjadi kaisar. Ya. Kenapa? Karena dia punya hak kuasa, hak berkuasa. Ya, di dalam sistem monarki seperti itu. Tapi di dalam sistem demokrasi nggak ada yang seperti itu. Yang ada hak berpartisipasi, itu hak asasi. Jadi setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Itu yang dijamin. Itu yang disebut dengan hak asasi manusia, hak politik. Nah ini yang tidak disadari oleh namanya Denny J.A. itu. Ya. Jadi lain sekali ya hak berkuasa dan hak berpartisipasi. Sehingga politik dinasti itu ya ditolak oleh demokrasi ya
kalau dia mengklaim hak berkuasa. Ya, oke. Nah, kalau dia hanya bicara tentang, oh saya punya hak berpartisipasi dalam pemerintahan, oleh karena itu ya kan saya punya hak dipilih dan hak memilih. Hmm. Itu oke. Nah, itulah yang seharusnya ya jadi patokan juga buat Pak Prabowo. Hmm. Hak apa namanya politik dinasti yang dimaksudkan itu adalah bukan politik di mana seseorang itu mengklaim dirinya berkuasa hanya karena memang dia merasa punya hak. Hmm. Jadi dalam hal seorang Gibran, saya katakan, itu sepertinya dia merasa punya hak berkuasa. Oke, sebentar Ya. Mas. Nanti dulu. Hmm. Kan Pak Jokowi dan dewan pendukungnya selalu menyatakan bahwa kan ini yang menentukan nanti rakyat. Sekarang kan Gibran belum terpilih, dia hanya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan nanti dia terpilih atau tidaknya yang menentukan rakyat. Jadi ya itu demokrasi juga begitu. Ya, menjadi calon wakil presiden itu Ya, adalah privilege yang juga sangat luar biasa. oke. Hanya 3 orang yang dibolehkan, ya Hmm. kan, Hmm. untuk 2024 ini menjadi cawapres. Hmm. Ini juga privilege luar biasa. Dari mana dapatnya? Hmm. Kan? Ya. Ya. Ada 20 juta kader dan konstituen Partai Golkar. Hmm. Ya. Ya. Mereka ada yang sudah berpuluh tahun menjadi kader itu. Hmm. Berjasa besar kepada partai. Hmm. Ya kan? Ini ada anak baru datang kemarin, Ya. ya, kok sudah bisa mengklaim, gitu kan, Hmm. harta terbesar yang dimiliki suatu partai, yaitu hak untuk mengajukan seorang calon wakil presiden atau calon presiden. Dia klaim itu, ya. Ya. Di mana yang lain, gitu. Demikian juga kalau dipersoalkan dalam konteks koalisi partai Pak Prabowo itu. Ya. Apa hebatnya Gibran dibandingkan Erick Thohir, ya kan? Dibandingkan Yusril Iza Mahendra, ya, dibandingkan Agus Harimurti Yudhoyono, ya, dan Erlangga Hartarto. Dan Erlangga Hartarto. Apa hebatnya anak itu? Apa kontribusinya kepada negara dan bangsa ini yang sudah dilakukan oleh dia? Sehingga kesimpulannya adalah bukan Gibran-nya kan? Kesimpulannya adalah karena Prabowo ingin mencari atau mendapatkan dukungan dari bapaknya Gibran, ya, yaitu Jokowi. Ya, ingin Jokowi memberikan dukungan 100% ya untuk dirinya dalam Pilpres 2024 nanti. Ya, oke. Jadi Anda ingin menyatakan bahwa ini tidak sepenuhnya salahnya Pak Jokowi dan Gibran, tapi juga kesalahan yang harus ditanggung oleh Pak Prabowo. Ya, semuanya bersalah, ya kan? Saling menciptakan kondisi, ya kan? Jadi kondisi itu terbentuk sedemikian rupa sehingga kemudian berbalik energinya menerjang ke setiap orang. Ya. Jokowi juga membangun energi politik dinasti. Kalau mau minta Gibran jadi cawapres, ya tanya dong Gibran. Ya. Gibran ditanya, ya bagaimana Bapak? Di dalam salah satu video dia mengatakan, ya nanti kita akan rapat keluarga dulu untuk membahas pencawapresan saya. Jadi ada di suatu situasi di mana presiden ya itu menyetujui, merestui, ya bahkan merestui. Dia sendiri mengatakan, ya, kalimatnya dia sendiri adalah saya hanya bisa merestui, ya kan? Dan mendoakan pencawapresan putranya itu. Jadi dia menyetujui. Kenapa dia bisa menyetujui? Ya. Apakah dia tidak mengerti bahwa dengan cara seperti itu maka ya kan, muncul sebuah bangunan politik dinasti yang sangat besar, ya. Kenapa sangat besar? Karena ini mencakup seluruh Indonesia. Rakyat 270 juta, ya. Itu
terpengaruh oleh keadaan itu. Jadi harus dibedakan politik dinasti di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, bahkan di partai. Ya, kalau ini sudah menyangkut negara, kita bisa membayangkan kalau Pak Prabowo, mohon maaf, ya, terus terang stroke, ya, entah ketiga atau keempat kalinya, dan beliau tidak bisa bertahan. Apa negara ini nanti akan dipimpin oleh seorang bernama Gibran Rakabumi? Ya. Apa yang mau dia lakukan? Apa yang bisa dia lakukan? Saya terus terang sangat terkesiap ya, sangat mungkin juga agak tersinggung ketika Airlangga Hartarto menyamakan Gibran itu dengan Syahrir, ya. Sultan Syahrir, ya. Hatta. Ya, ya. Gila itu, ya kan? Dia tuh membandingkan umurnya doang itu. Bagaimana dengan pengorbanannya kepada bangsa dari kedua orang itu? Bagaimana dengan pemikiran-pemikiran mereka yang jauh melampaui zamannya? Ya kan? Bagaimana dengan usaha-usaha mereka untuk memimpin bangsa ini, gitu, ya, melewati masa kolonialisme, ya kan, menuju kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu. Dengan begitu saja seorang ketua umum Partai Golkar, ya, menyamakan Gibran, wali kota saja baru 2 tahun. Ya. Di Solo juga belum ada apa-apa yang menunjukkan dia punya prestasi. Ya. Apalagi kalau kita tanya pikirannya, gagap di mana-mana dia kalau diwawancara itu. Ya. Tidak ada isinya. Saya kira lebih bagus ya, lebih banyak anak-anak muda ya di sosial media itu berbicara dengan sangat berisi, dengan sangat tajam, sangat intelektual, ya kan? Dalam usia yang mungkin malah lebih muda dari dia. Jadi bukan Gibran ini, tapi ini adalah Jokowi. Dan Jokowi memajukan Gibran karena dia ingin membangun dinasti politiknya sendiri. Ini yang kita gelisah. Ya. Apakah negara demokrasi ini kemudian akan menjadi negara kerajaan? Gitu. Oke, Mas Radar, ini kan tadi Anda membayangkan kalau itu terjadi di tengah jalan Pak Prabowo berhalangan tetap, ya, artinya kita akan dipimpin oleh Gibran begitu ya. Oke, itu satu hal yang saya kira mungkin itu juga banyak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi sebelumnya yang menyatakan bahwa negara ini negara yang sangat besar, tantangannya sangat juga berat, geopolitik global sedang berubah, jadi kita perlu pemimpin yang punya pengalaman, yang ya seperti itulah bahasanya Pak Jokowi. Ini kan jadi kontradiktif dengan apa yang pilihannya dengan memilih Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo ini. Sangat kontradiktif. Ya, itu sangat kontradiktif. Dalam salah satu artikel saya bahas tentang batas usia itu. Ya. Batas usia itu dibikin kan untuk membuktikan adanya kematangan memimpin. Ya. Dan saya pelajari, ya, tidak ada teori manapun yang bisa mempergunakan usia ya sebagai kriteria untuk kematangan. Jadi yang banyak itu adalah dengan pengalaman memimpin, ya kan? Nah, itu bisa tuh digunakan untuk menguji kematangan seorang pemimpin. Nah, cuma celakanya, ya, Mahkamah Konstitusi itu menggunakan pengalaman itu terlalu cair. Kematangan setingkat wali kota, bupati itu sudah bisa dianggap cukup begitu untuk menjadi seorang calon presiden. Ini berbeda sekali loh, ya kan? Penduduk sebuah kota kabupaten yang sekitar 1 juta 2 juta suruh memerintah negara dengan 270 juta dengan segala macam kompleksitasnya yang luar biasa berat. Nah ini menurut saya Mahkamah Konstitusi di luar persoalan hukumnya, ya kan? Di luar persoalan hukumnya. Di sini mereka sudah melampaui
rasionalitas, sudah tidak rasional. Jadi pengalaman itu penting sekali, ya kan? Dan saya kira bukan pengalaman seorang wali kota, ya. kan? Oke. Nah, ini kan dengan kalkulasi bahwa Pak Prabowo sekarang menggandeng Gibran, ini kan dipastikan Pak Jokowi itu juga pasti akan all out ya, memenangkan pasangan ini, kan begitu, terutama anaknya lah katakan ya begitu ya. Dan dengan itu kan artinya kita akan membayangkan akan ada pengerahan yang sangat masif dari seluruh infrastruktur negara terhadap itu. Itu yang akan terjadi, dan dengan begitu kita menyimpulkan ya kalau lolos ini pasangan ini ya akan memenangkan Pilpres. Dan apa yang Anda bayangkan terjadi dengan bangsa ini? Iya, berarti kalau sudah seperti itu, di mana seorang cawapres ditentukan bukan oleh kompetensi, ya, oleh kematangan kepemimpinannya, lalu dia dimenangkan dengan cara memanfaatkan kekuasaan, ya, memanfaatkan birokrasi, memanfaatkan intelijen, memanfaatkan polisi, tentara, ya, untuk pemenangan, dan kemudian juga memanfaatkan kecurangan, ya, dalam pemilu, maka itu menurut saya kita sama saja kembali ke sistem monarki. Ya. Dalam arti bahwa apa yang saya mau, suka-suka saya, ya kan, itulah yang terjadi. Apa yang Jokowi mau, suka-suka Jokowi, itulah yang terjadi. Saya pengen anak saya jadi wakil presiden, saya bisa realisasikan dengan semua kekuatan yang ada yang saya miliki sekarang ini. Saya akan kerahkan itu semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, jadilah. Jadi inilah yang saya sebut dengan ini sudah berubah menjadi sebuah monarki, raja menentukan segalanya. Ya, atau ini bisa disebut dengan negara yang sudah diktatur, ya, di mana sang diktator menentukan semuanya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka demokrasi sudah tidak merosot lagi, demokrasi sudah hancur, berkeping-keping. Ya, sayang sekali ya orang seperti Pak Prabowo dengan catatan sejarah yang panjang dan juga catatan kegemilangan keluarganya yang luar biasa begitu, dan sekarang demi untuk kekuasaan, untuk menjadikan seorang presiden, kemudian dia menghancurkan semua legasi keluarga dia yang gemilang tadi. Saya lebih dari menyayangkan. Jadi entah mengapa ya beliau berubah seperti itu. Dulu ya ini keyakinan saya, boleh dianggap sebagai keyakinan pribadi, bahwa tahun 2019 Jokowi telah melakukan kecurangan yang dilakukan untuk bisa menjadikan dia presiden. Jadi kecurangan itu bukan cuma dalam penghitungan suara saja. Kecurangan itu yang terutama adalah memanfaatkan aparat negara, ya, untuk memenangkan. Nah, kalau Prabowo ya mengambil Gibran, tujuannya adalah agar dia bisa memanfaatkan kekuasaan presiden untuk memenangkan dirinya, ya, maka inilah yang saya sebut dengan oportunisme. Ya. Inilah yang saya sebut dengan kemunafikan. Ya. Dia nggak kesatria lagi, ya. Seorang satria bukan begitu, bukan memanfaatkan kejahatan untuk menjadikan dirinya berkuasa. Ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Mas Radar, clear ya penjelasan Anda dari Ya, terima kasih Bung Hersbeno ya. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.